Ini sekaligus penutupan Pekan Anak dan Pekan Wanita GKJW. Mari kita buka dengan menyanyikan kidung KPJ 29, dilanjutkan tadi yang sudah yang pertama, dilanjutkan yang kedua, 3, dan 4. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lepaskan beban hidup dan permasalahan yang kita hadapi. Kita mau fokus kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian Kidung Jemaat 240. Pekan Wanita GKJW pagi hari ini akan kita mulai. Mari kita satukan hati dan pikiran kita masing-masing untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami anak-anakmu jemaat GKJW Warujene akan memulai ibadah. Kami mohon supaya Bapa memberikan penyertaan pada jalannya ibadah dari awal sampai selesai. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan
di dalam ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak. Dan ibadah minggu pekan wanita GKJW pagi hari ini akan kita lakukan atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita mengambil makanan yang sudah disediakan dan gratis, atau kita mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang tidak membuat kita kenyang. Pripun jawabannya? Kita mengambil makanan yang sudah disediakan gratis. Niku nggih. Terus mari nggih.
yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Tidak apa-apa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 13 dan dilanjutkan 18 sampai dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat ini untuk mengungkapkan kebenaran yang berharga yang terkandung di dalam firman ini. Dan semoga kami bisa bersaksi dan demi nama Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Susmiati yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah kemampuan, roh kebijaksanaan untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Matius 13 ayat
1-9 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Bedanya mendengar kali mendengarkan. Mendengar langsung dari pembicara. Kalau mendengarkan bisa dari orang lain atau media lain.
Begitu. Ada lagi? Monggo. Lebih serius. Lebih serius ini. Siap. Mungkin Mbak Woro menambahkan, mau Bukor. Nopo bedanya mendengar kali mendengarkan? Mendengar itu tidak yang terlalu aktif, tetapi kalau mendengarkan pasti terlalu aktif. Tenanan ya. Serius. Tenanan. Nek mendengar gak pakai tenanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengar itu artinya dapat menangkap suara, tidak tuli, mendapat kabar ataupun menurut. Mendengar, kalau ada bunyi, apa ya, menangkap sesuatu. Kalau mendengarkan, artinya mendengar sesuatu dan merespon yang kita dengar itu. Dek kono nek wong mati. Sopo to kayak digoleki, akhirnya kita meresponi dengan datang ikut berduka cita. Itu mendengarkan. Nah, tidak semua orang bisa mendengarkan. Semua orang bisa mendengar, tetapi tidak semua orang bisa mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua pasti tidak asing lagi dengan bacaan kita, Injil kita hari ini, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Setelah mendengar firman itu, kita merasa diingatkan supaya saya dan Bapak Ibu semua terus berusaha menjadi tanah yang baik buat benih Tuhan yang terus menerus dicurahkan kepada saya dan panjenengan sedaya. Secara umum kita pasti tahu tempat yang terbaik untuk menanam benih. Dan ini pakare Pak Katon nih. Sawah sing piye sing iso ditanduri, tumbuh subur dan berbuah banyak. Ngaten Pak Katon nggih. Secara umum tanah yang baik dan subur bukan di jalan, bebatuan ataupun di semak duri. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur, bahwa firman Allah itu diumpamakan seperti benih yang membutuhkan tanah yang baik dalam perkembangannya, dengan harapan benih itu nantinya akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tanah adalah hati manusia. Hati saya dan panjenengan sedaya tergantung pada tanah adalah tergantung pada setiap hati manusia. Hati manusia itu ada yang keras seperti batu. Saya jadi ingat bapak saya, kepala batu hatinya, hati yang keras. Semua pikiran yang baik, nasihat serta bimbingan yang baik tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Hati manusia yang keras seperti batu. Ada hati yang penuh duri, suka mematikan nasihat orang baik dengan perasaan curiga, ragu-ragu dan kurang percaya. Bangga api aku. Ada hati manusia yang seperti tanah di pinggir jalan, hanya bisa menjadi penonton. Dan tidak pernah mau terlibat
di dalam tindakan dan perbuatannya. Sing ninggal sapa kae wis wayahe. Hanya merespon seperti itu saja. Sedangkan tanah yang baik adalah hati yang baik, selalu berpikiran baik. Bahasa kerennya positive thinking, nggih, ngoten Mbak Woro nggih. Betul sekali. Ingat, hati orang baik tidak sama dengan orang pintar, nggih. Orang yang berhati baik tidak sama dengan orang pintar. Bahkan bisa jadi orang yang pintar mempunyai hati yang berbatu dan berduri. Buatan mesti. Nah, agar benih itu tumbuh dan berbuah, diperlukan tanah hati yang baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini seperti itu, Bapak Ibu. Bukan tergantung pada pimpinan yang baik, pendeta yang baik, khotbah Mbak Suskayati, bukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah di mana posisi kita saat ini saat mendengarkan firman Tuhan. Apakah posisi kita saat ini ketoke ngrungokno, tetapi hati kita seperti benih yang jatuh di jalan. Kita mendengarkan firman Tuhan, ketoke ngrungokno tapi gak dong, gak mengerti. Monggo kita tilik renungan kita saat ini, buat oke lo renungannya perumpamaan tentang seorang penabur, wis naburin gini-gini. Mari kita koreksi hati kita, saiki aku nang di posisiku. Ketika firman tertabur, saya di mana? Apakah hati kita siap menerima firman itu? Apakah hati kita seperti tanah yang berbatu, mendengar firman Tuhan tetapi tidak bertahan lama karena tidak berakar? Mendengarkan firman Tuhan tenanan ketoke koyo yo tetapi cepat hilang karena pergumulan hidup. Apakah hati kita seperti tanah di tengah-tengah semak berduri? Mendengarkan firman Tuhan, wis ojo khawatir akan apa yang akan kau makan di hari esok, tetapi tetap sebagai manusia kita khawatir akan hidup kita. Mendengar tetapi tidak berbuah. Apakah hati kita seperti tanah yang baik? Ya, hanya hati kita sendiri yang mampu menjawabnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi tanah yang baik, seperti halnya pertanian, butuh proses. Saya ingat hari Sabtu yang lalu ketika ibadah di Pak Wik, saya sudah belajar sama adik saya, bukan saya yang belajar. Biasanya ada PR lagu, adik saya yang nyanyi. Aku latihan deh, hingga ibadah sesuk publikan. Tetapi dia tetap mau ke rumah sakit. Tuhan, aku sesuk kilo aku layani, aku leader. Soalnya yang lain gak bisa jendela, ya iso tenang aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi tanah yang baik itu butuh proses. Harus melayani, dikasih bonus, prosesnya sakit, oke nggak apa-apa saat ini dia puji Tuhan sudah bisa melayani lagi. Prosesnya itu dicangkul, dibajak, diberi pupuk oleh Sang Penggarap, Bapak Ibu. Demikian juga halnya kita.
Jika ingin menjadi tanah yang baik bagi benih firman Tuhan, maka kita pun harus siap diproses. Ketika di dalam proses itu kita menemui hal-hal yang menyakitkan, itu sama halnya kita sedang dicangkul, dibajak agar tanah hati kita bisa menjadi gembur dan siap untuk menerima benih. Kita juga harus rajin memberi pupuk dengan membaca firman Tuhan, memuji Tuhan di rumah, berdoa, dan ikut pelayanan-pelayanan yang lainnya. Pokoknya aku nek wis dina minggu ning gereja, mulai kok gereja ya wis, sing penting aku nek minggu absen. Apakah itu berarti benihnya benih yang baik? Tidak. Hati kita yang tidak baik, belum siap menerima firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita merupakan pembukaan Pekan Wanita GKJW 2023 bersamaan dengan penutupan Pekan Anak dan pembukaan Pekan Wanita GKJW 2023. Pembukaannya yang dimulai pada hari ini mengingatkan kita semua para wanita. Sudahkah kita semua berperan aktif sebagai warga kerajaan Allah? Sudahkah hati kita seperti tanah yang subur, Bapak Ibu? Menjadi wanita-wanita hebat yang dapat membagi berkat sehingga dapat berbuah banyak. Sudahkah hidup kita diwarnai dengan wujud mendengarkan firman Tuhan dan meresponinya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan diberi karunia yang luar biasa. Terlebih-lebih para ibu-ibu dikei sifat yang lemah lembut, yang bisa mengalahkan hati yang keras, tekun dan setia. Itu identik dengan kita wanita. Mari kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi kita bagi supaya menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
sebagai bagian dari tulang rusuk laki-laki. Mitra yang sepadan yang telah dipersiapkan Tuhan sejak awal sebagai penolong baginya. Jika demikian, apakah wanita hanya akan dilibatkan saat para laki-laki membutuhkan pertolongan? Lalu bagaimana jika wanita membutuhkan pertolongan? Siapakah yang disiapkan oleh Tuhan menjadi penolong bagi dirinya? Siapakah wanita itu? Wanita adalah sosok yang sering mendapat tempat nomor 2 dimanapun dia berada. Konon ceritanya, karena godaan wanita yang bernama Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan semua manusia yang gereja ini dan ibadah kami ya Allah. Berkati Bapak. Bila kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji nama Engkau. Kami serahkan bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terkhusus bagi Ibu Tiono yang saat ini dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menolong beliau sehingga pada minggu yang akan datang beliau boleh bertemu dengan kami di tempat ini untuk memuji nama Engkau. Bagi yang berbeban berat Bapak, lawat, beri kelegaan dan beri penghiburan bagi saudara kami yang saat ini mungkin sedang. Bagi yang bepergian Bapak, berkati perjalanan mereka. Bagi yang belum mendapat pekerjaan, beri kemampuan, kesabaran, dan harapan. Yang belum mendapatkan jodoh, berilah jodoh yang terbaik untuknya. Bagi anak-anak yang masih sekolah dan baru pindah ke sekolah yang baru, berilah kelancaran dan berkati di dalam belajarnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia Bapak, berilah kekuatan dan hikmat di masa tua. Yang telah mengajarkan berdoa Bapa kami serahkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami. Persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Untuk itu sebagai dasar mempersembahkan
persembahkan kita ambil ayat Roma 12 ayat 1, yaitu karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Yang kami sembah dan kami sujudi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur ya Bapa karena berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami persembahkan sedikit daripada berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan berkenan di hadirat Engkau. Sucikan dari kami. Berkatilah petugas yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berilah roh hikmat serta takut akan Tuhan, sehingga di dalam pengelolaan persembahan ini Tuhan betul-betul untuk kemuliaan nama dan bagi sesama kami. Dan Tuhan, doa kami aturkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akhiri jalannya ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita mengingatkan kasih setia Tuhan dan tuntunan sabdanya. Setiap kita dan keluarga kita dipanggil untuk dapat menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, yang mau dan mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di tengah dunia dan sekitarnya, menjadi berkat dan rahmat bagi seluruh ciptaan.
damai sejahtera, dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kemampuan, kebijaksanaan, hikmat, dan penyertaan Roh Kudus menjadi berkat bagi saudara-saudara, kini dan untuk selama-lamanya. Amin.